Asli, Pak Haji. Jangan amarah dititipkan di lisan hingga berbuah perkataan yang melukai hati orang lain. Itu. Jangan pula amarah dititipkan di tangan kaki kita hingga berbuah perbuatan yang bisa melukai orang lain. Dan jangan pula amarah itu dititipkan di status media sosial kita. Dan itu akan jadi jejak di kemudian hari yang diramekan orang. Pokoknya jangan disebutkan. Kenapa disebutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem, topik Kulkas kali ini cukup menarik ya. Terkait injek remnya, seni mengendalikan diri. Wah ini pas banget nih bagi saya yang belakangan ini kurang bisa mengendalikan diri Pak Haji. Saya juga sama. Pas lihat keputusan Al-Kap. Aduh. Masya Allah. Aduh. Gol kita dirampok ya. Ada komentar Pak Haji? Keadilan itu ternyata hanya ada di kitab suci dan di sunnah Nabi. Waduh. Tidak ada di keputusan Al-Kap. Jangan-jangan di Al Bahkan netizen ada yang bilang Pak Haji kalau pantas Nabi diutusnya di Timur Tengah. Oke. Banyak orang jahiliyah. Astagfirullahaladzim. Nah kita harus mengendalikan diri Pak Haji. Jangan larut dalam emosi. Jangan larut dalam emosi dan harus injek remnya. Kenapa topik ini diangkat? Dan tentunya Pak Haji Ang punya catatan terkait injek remnya, seni mengendalikan diri ini Pak Haji. Begini Mang Bren, di Quran surah As-Sam yang sudah sangat populer ayat 8 Allah berfirman, Fa'al hamaha pujuraha wa taqwaha. Dan aku ilhamkan kata Allah pada manusia, satu ilham pujurah potensi hawa nafsu, yang kedua ilham takwa potensi kebaikan. Hidup manusia itu kan interaksi dominatif atau pertarungan antara potensi kebaikan dan potensi hawa nafsu. Saat hidup kita dikendalikan oleh potensi kebaikan, maka hidup kita penuh kendali. Betul. On the track, qoribu minallah, dekat dengan Allah. Tapi pada saat hidup kita dikendalikan oleh ilham pujurah, potensi hawa nafsu, kadang kita lepas kendali. Jadi ba'idu minallah, kita akan sangat jauh dengan Allah. Pada kutub itu nanti Allah akan kita lupakan. Jadi saat hidup dikendalikan oleh hawa nafsu, Allah itu akan kita tiadakan. Bila itu yang terjadi, maka hidup di dunia ini kita seperti mengendarai kendaraan, kita gaspol, tapi rem tidak kita kendalikan. Remnya nggak diinjak? Nggak diinjak, endingnya pasti celaka. Maka di Quran surah Kahfi ayat 28 Allah menegaskan, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kan amruhu furuta. Kata Allah, jangan mengikuti orang-orang yang hatinya lupa dari dzikir kepada Allah, wattaba'a hawahu, jangan ikuti orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Wa kana amruhu furuta, itu bisa ngejebak kita untuk lepas kendali. Nah, untuk orang yang lepas kendali hingga melampaui batas, mereka itu diberi mata tapi buta dari ayat-ayat Allah. Mereka diberi telinga tapi tuli dari peringatan Allah. Mereka diberi hati tapi mengunci mati dari hidayah Allah. Bila sampai di kutub itu kan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adol, bahkan bisa lebih sesat daripada binatang. Nama semua masalah dalam hidup manusia, termasuk sebut saja berbagai macam penyakit sosial yang hinggap pada diri manusia, itu judulnya karena lepas kendali. Sebut saja misalnya angka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang hari ini begitu bombastis. Itu judulnya karena lepas kendali. Kemudian ada pelakor dan pebinor. Hari ini itu lepas kendali. LGBTQ+ itu pun lepas kendali.
berbagai macam begal, dari mulai begal pantat sampai begal payudara, itu karena lepas kendali. Pak Haji. Ada PKL, penjahat kelamin, itu juga lepas kendali. Ya. Jadi semua deviasi sosial dan patologi sosial itu judulnya karena lepas kendali. Lepas kendali. Karena itu Kulkas pada episode kali ini ingin ngajak Sobat Ngadem semua, mari kita membangun mekanisme kendali diri. Bila kita gaspol di hidup ini, jangan lupa injek remnya supaya kita tidak lepas kendali. Karena itu nanti ada beberapa tips bagi seni mengendalikan diri perspektif para ulama. Gitu. Nah langsung saja Pak Haji, dalam posisi apa kita harus mempraktekkan seni mengendalikan diri ini? Pertama kata para ulama, saitir ala syahwatika indama takunu munfaridan. Kendalikan syahwatmu ketika kamu sendirian. Oh gitu. Sebab pada saat kita sendirian, syahwat kita kadang lepas kendali. Jadi pada saat kita sendiri, Mang, apalagi Allah tidak kita hadirkan, maka diri kita ini potensial untuk collab sama iblis. Scroll gambar porno, main judi online, ngasih komen yang nyinyir, julid lihat status orang. Itu kan biasanya di ruang kesendirian. Tapi itu Pak Haji yang agak susah tuh ngomen julid. Iya. So keras ngomen julid. Itu kan dilakukan di ruang kesendirian kita. Iya, benar. Sampai begini, Mang. Rasulullah bersabda, sungguh aku telah mengetahui, kata Rasulullah, bahwa ada satu kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat menghadap kepada Allah, bihasanatin, membawa amal kebaikan. Saking banyak amal kebaikannya, Nabi memetaforkan seperti gunung Tihamah bidon yang berwarna putih saking besarnya. Tapi amal kebaikan yang dibawa oleh umat Nabi yang sebesar gunung Tihamah itu, Allah menolaknya habaan mansuro. Itu persis seperti debu-debu berterbangan. Maka Sauban, seorang sahabat Nabi, langsung bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskan tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak seperti mereka karena kami tidak tahu. Bagaimana kata Rasulullah? Sungguh Sauban, mereka itu adalah saudara-saudara kalian, mereka itu dari circle kalian, mereka itu dari geng kalian, mereka itu sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Kalau kamu puasa, dia itu puasa. Kalau kamu ngaji, dia itu ngaji. Hanya saja pada saat dia sendirian, dia lepas kendali hingga dia berbuat maksiat. Di hadapan orang banyak dia mengerjakan amal soleh, tapi di ruang kesendirian dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Padahal kan Allah itu satu, la ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak ngantuk dan tidak tidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tuh menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Bahkan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Kita sedang sendiri. Sejatinya saat sendiri itu Allah tuh ingin kita tuh bermesraan dengan Allah, menyebut kalimat-kalimat thayyibah, sementara kita malah berbuat maksiat. Maka mohon maaf, sebanyak apapun amal kita, kalau kita di sendirian berbuat maksiat, sami sarang seorang Sunda nyolok mata buncelik. Allah marah. Sebesar gunung Tihamah sekalipun amalmu, habaan mansuro, kelak itu seperti debu-debu yang berterbangan. Maka di antara seni mengendalikan diri yang pertama, saitir ala syahwatika indama takunu munfaridun, kendalikan syahwatmu ketika kamu sedang sendirian. Jangan liar syahwatnya itu. Karena Allah melihat. Makanya kemarin tuh Pak Haji sempat ngebahas kalau para sahabat itu hebat dalam kebersamaan dan kuat dalam kesendirian. Nah itu harus kayak sahabat Pak Haji. Harus kayak sahabat. Oke. Nah kalau itu kan syahwat Pak Haji. Nah syahwat itu nanti akan dipraktekkan dengan lisan. Apakah lisan juga ini harus direm Pak Haji atau gimana nih? Seni mengendalikan diri kita yang kedua, wahfad lisanaka indama takunu mukhatiban. Kendalikanlah lidahmu, kendalikanlah lisanmu, kendalikanlah ucapanmu ketika kamu berbicara. Gini Mang, kemampuan kita berbicara itu adalah anugerah dari Allah.
Jadi Mang Bren bisa ngomong, itu anugerah dari Allah. Coba sedikit berpikir, kalau Allah tidak menganugerahi Mang Bren kemampuan berbicara, apakah kita akan on frame sekarang? Nggak mungkin. Agak susah ya. Kata Allah, khalaqal insan, Insan. 'allamahul bayan. Allah menciptakan kita manusia dan Allah mengajari kita bicara. Maka kemampuan berbicara itu adalah rahmat dari Allah. Karena itu pada saat kita berbicara, seluruh apa yang kita bicarakan harus ada pada frame atau bingkai kerahmatan. Jadi jangan sampai pada saat bicara itu rasis, jangan sampai julid, jangan sampai nyinyir, jangan sampai nyaci maki, jangan sampai nuduh, jangan sampai ada ujaran kebencian, jangan. Karena kemampuan bicara kita anugerah dari Allah. Lidah ini memang tidak bertulang, tapi lidah bisa membuat suasana menjadi tegang. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Jaga ucapan kita. Gini Mang. Tumben karena topiknya sekarang. Topiknya itu. Jangan lost control. Mang, ikan saja bisa selamat dari para mancing mania ketika bisa jaga mulut. Ya benar juga ya. Benar. Atau bisa belajar, kata Mang Dadoma, dari teko, mulutnya itu kecil. Selain karena untuk kepentingan estetika, pada saat menumpahkan air agar hati-hati tidak luber. Sebab kalau kita tidak hati-hati dalam menumpahkan isi hati dan pikiran, maka mulut kita ini akan jadi mulut ember. Maka kan dalam narasi agama satu ada qaulan karima, bicaralah yang mulia dan lakukan siapapun lawan bicara kita dengan mulia. Ada qaulan ma'rufa, bicara yang baik dan perlakukan siapapun lawan bicara kita dengan baik. Qaulan sadida, berbobot pada saat bicara. Qaulan sakila, prinsipil, jujur. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Bila ada kebenaran ingin disampaikan, khawatir menyakiti, kemas kebenaran yang pahit itu supaya terasa manis. Qaulan layyina, lemah lembut. Qaulan maisuro, ringan tapi menghibur sekaligus ngasih solusi. Kemudian apalagi ada qaulan baligho, komunikatif, harus nyambung. Kenapa? Karena kita turunkan keegoan dan kehebatan diri kita supaya setara dengan siapapun yang jadi bicara kita. Maka seni mengendalikan diri yang kedua itu wahfad lisanaka indama takunu mukhatiban, kendalikan lidahmu pada saat kamu berbicara. Ketika lidah terkendali, bicaramu akan aman. Kendalikan syahwat, kendalikan lidah pembicaraan. Itu agak sulit Pak Haji ya. Tapi yang tidak kalah sulit Pak Haji, ini kejadian saya tadi pagi, kan saya agak pusing Pak Haji. Ngajar, ada mahasiswa telat Pak Haji. Nah itu kadang kan kalau kita lagi marah Pak Haji, kadang kita nggak bisa ngendaliin diri Pak Haji. Ini gimana Pak Haji cara mengendalikannya? Kalau kita lagi marah, kita susah mengendalikan diri kadang. Gini Mang, mengendalikan amarah itu bagian dari seni mengendalikan diri. Kata para ulama, wa amsik bi anfi'alik indama takunu ghadiban. Kendalikan amarahmu pada saat kamu emosi. Ya, kenapa? Sebab mengumbar amarah sumber dari segala kejelekan dan kejahatan. Bagaimana tipsnya? Mari belajar di narasi agama. Pertama, Mang, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu akan padam oleh air. Maka kata Rasulullah, idza ghadiba ahadukum, bila amarah membuncah pada dadamu, falyatawaddo, segera berwudu. Wudu. Dua, amarah itu datang dari setan. Setan itu takut pada Allah. Maka ketika amarah membuncah, libatkan Allah. Idza ghadiba ahadukum fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita libatkan Allah. Tips yang ketiga, selain wudu, istiadah, tips yang ketiga untuk mengendalikan amarah itu gonta-ganti posisi, Mang. Jadi kalau amarah datang lagi berdiri, Amang duduk. Setelah duduk masih amarah, Amang berbaring. Kalau berbaring masih kena emosi, ya jalan-jalan, Mang. Pasti di sini kita sepakat. Jalan-jalan itu diantara cara untuk mengendalikan amarah. Makanya jangan disimpan di rumah mulu yang kecil itu. Ajak ke jalan-jalan biar tidak memuncak amarahnya. Gerwaletik kan gini Mang. Menyimpan amarah, waduh. Kenapa harus gonta-ganti posisi? Supaya slow, santuy. Kan ada cerita Mang, lagi zaman smartphone, ada jemaah haji sebelum ke Arafah tuh masih di hotel. Handphonenya lowbat. Sebelum tidur jam setengah 10 malam dicas. Setengah 12 malam saat suami istri itu tidur, handphone istrinya itu ada notifikasi, tirilik.
Tiril. Bunyi apa itu, Mang? Bunyi handphone. Bunyi saya. Nah, suaminya terganggu lalu bangun. Pas lihat di handphone istrinya, Mang, ada tulisan beautiful. Buset. Dari siapa itu? Kerhajian ka pemajikan ngajapri beautiful segala muncak marah. Dan ngebangun istrinya, hudang. Ada naon ayah apa? Hudang. Ya ada apa? Saha tengah puting jemplang-jempling, kerhajian nggak japri pakai beautiful segala. Istrinya kaget lalu dilihat handphonenya. Kata istrinya, tenang ayah, kalau amarah datang lagi berdiri, ayah duduk. Sok duduk, setelah duduk sok ayah baca. Pas dibaca, ternyata bukan beautiful tapi baterai full. Bisa saja baterai full. Kadang kalau sedang amarah, baterai full dibaca bisa jadi beautiful. Gonta-ganti posisi ya. Duduk, berdiri, duduk, berbaring, jalan-jalan. Lalu ada tips berikutnya untuk mengendalikan amarah itu. Tarik napas. Sekali tarik napas, baca subhanallah, buang. Sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali masih gondok, segera tarik tunai. Dan itu yang sulit. Sulit karena pada saat tarik tunai, mohon maaf saldo Anda. Mohon maaf, saldo Anda lagi tidak beautiful. Dan fallback-nya tips yang keempat, seni mengendalikan amarah itu, bila amarah semakin terus membuncah. Rumus terakhir kata Rasulullah, idza ghadiba ahadukum, bila amarah semakin membuncah, falyaskut, diam. Diam aja. Jangan amarah dititipkan di mata hingga berbuah eye contact yang menakutkan orang lain. Asli, Pak Haji. Jangan amarah dititipkan di lisan hingga berbuah perkataan yang melukai hati orang lain. Itu. Jangan pula amarah dititipkan di tangan kaki kita hingga berbuah perbuatan yang bisa melukai orang lain. Dan jangan pula amarah itu dititipkan di status media sosial kita. Dan itu akan jadi jejak di kemudian hari yang diramekan orang. Pokoknya pupu papa. Jangan disebutkan. Kenapa disebutkan? Makanya kalau ada amarah, falyaskut, diam. Diam aja. Dan orang tua kita bilang, diam itu emas. Emas. Maka Mang kalau istrimu rewel, bawel, bimoli, bibirnya monyong 50 cm, PKK, pemajikan kurang gerung, atau berbinya jebernya kebi, karena ingin membeli emas, sementara Mang tidak punya duit, diam saja. Diam aja lah ya. Karena diam adalah emas. Semoga bisa diterima. Tinggal tanya sama istri, kamu teh pingin emas batangan atau batangnya emas? Oke, jadi itu tips untuk mengendalikan amarah. Wudu, baca istiadah, gonta-ganti posisi, tarik napas, terakhir diam. Diam, falyaskut Pak Haji. Mending itu aja. Iya. Oke Pak Haji, nah terus apalagi Pak Haji yang harus dikendalikan supaya kita tuh nggak celaka kayak Fufu Fafa. Begini Mang, kata para ulama, wahfad khuluqaka indama tu'amilu ma'al akhirin. Kendalikan perilakumu saat kamu beserta orang lain. Jadi kalau lagi ramai dengan orang lain, kendalikan perilaku kita. Kan kadang di hadapan orang lain kita pingin show up, kita pingin show opos, pastinya kita ingin menonjolkan diri, kita ingin memamerkan diri, kita ingin mengiklankan diri, kita ingin menunjukkan ini aku nih, gitu. Hingga kita bertingkah caper, hingga kita bertingkah apa? Mencari tebar pesona, ya. Padahal harus diingat Mang, gerobak kosong akan berderak keras. Gerobak yang kosong itu ngegeretnya itu keras. Oh, iya. Orang yang otaknya kosong itu akan membanggakan diri paling keras. Hingga ada peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya, giring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Mang pada hasrat ingin pamer, pada hasrat apa kita ingin kelihatan hebat di hadapan orang lain, banyak orang yang seringkali keseleo, bahkan jatuh terpelanting. Ujungnya mendapat respon nyinyiran kan dari orang lain.
Nyinyir, Pak Haji. Dia nyinyir, bahkan dihina oleh orang lain. Akhirnya muncul stigma atau label negatif kepada kita yang di hadapan orang lain suka caper, di hadapan orang lain suka tebar pesona, gitu. Lahir label-label negatif. Sebut saja yang disebut PTS, Pinocchio Tatar Sunda. Ada yang nyebut racun, Raja Cunehin. Ada yang nyebut suhu, sumber hujatan. Orang jadi sumber hujatan karena dia tidak bisa mengendalikan diri di hadapan orang lain. Gitu. Mang begini, saat berurusan dengan orang lain, ingat bahwa kamu tidak berurusan dengan logika, tapi kamu berurusan dengan prasangka. Oke. Jadi pada saat kumpul di hadapan orang lain tidak menggunakan logika melihat kita, tapi dia menggunakan prasangka. Maka ketika tidak mampu mengendalikan perilaku di hadapan orang lain, endingnya banyak orang yang kesleo, bahkan jatuh terpelanting, lalu jatuhlah label negatif yang diberikan orang lain. Celaka, Pak Haji, ya, intinya gitu. Jadi kendalikan perilaku pada saat di hadapan orang lain, itu seni mengendalikan diri. Oke. Nah, Pak Jang, ketika kita lepas kendali nih, Pak Haji, kadang kita tuh di beberapa part kita tuh justru berprasangka buruk, Pak Haji. Berprasangka buruk, kejadian. Yang buruk-buruk itu malah kejadian gitu. Nah, itu bener gak Pak Haji kalau gitu? Atau harus seperti apa cara mengendalikannya, Pak Haji? Kalau kita lagi lost control gitu. Oke, kan gini, hidup itu seperti roda pedati yang berputar. Ada kalanya di atas hingga senang, ada kalanya di bawah. Benar. Kok kita di bawah terus periksa, jangan-jangan roda pedatinya masih digembok oleh Satpol PP. Sama dishub. Sama dishub. Masya Allah. Gini, Mang. Wa ahsin donnaka indama takunu dayyikon, kata para ulama, kendalikan prasangkamu saat kamu dihadapkan pada kesulitan. Ini seni mengendalikan dia itu gini, bila suatu saat kita sulit, ya, kendalikan prasangka kita, jangan sampai berprasangka buruk, gitu. Harus yakin bahwa di balik kesulitan suka ada kemudahan. Mudah nyeri sirah, mudah stres. Bajang, saya sudah dengerin loh, Bajang. Di balik kesulitan kan ada kemudahan. Soalnya saya sedang merasakannya. Mudah itu butuh solusi. Mudah asup angin. Oke, serius. Allah itu kan berfirman di Al-Insyirah, ya, bahwa di balik kesulitan kita akan ada kemudahan. Ya, jadi jaga prasangka kita. Sebab begini kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'ahu idada'ani. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi ketika Amang diberi dengan kesulitan, Amang tidak bisa mengendalikan prasangka hingga buruk sangka kepada Allah, Allah akan mengikuti prasangka kita. Pantesan kejadian ya? Bakal selalu kejadian. Maka ketika kita ditimba kesulitan, prasangka kita kendalikan. Insya Allah di balik kesulitan ini suatu saat akan ada kemudahan. Bila saya selalu merasakan sulit, keturunan saya insya Allah dia tidak akan merasakan kesulitan. Harusnya itu yang dijaga, kendalikan diri kita. Inda doni abdihi, Pak Haji. Sampai gini, ya, Jabir pernah berkata, mendengar 3 hari sebelum wafat Rasulullah itu berkata begini, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhonna. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat melainkan ia harus berhusnudzon pada Allah. Mau wafat saja harus berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Sebab kita itu adalah apa yang kita prasangka. Jadi kalau kita buruk sangka, ya buruk kehidupan kita. Maka bagian dari seni mengendalikan diri, wa ahsin donnaka indama takunu dayyikon, jadi kendalikan prasangkamu pada saat kamu sedang berada pada fase kesulitan. Kalau prasangkanya sulit terus, ya akan sulit terus. Jadi sesuai prasangka kita. Sesuai prasangka kita. Jadi positif aja lah sekarang Pak Haji, ya, ketika ada di posisi buruk pun sekalipun Pak Haji. Oke Pak Jang, nah sekarang nih kalau kita sudah sukses, nah kadang tuh suka ada ego yang ada pada diri kita sehingga itu kadang mencelakakan kita Pak Haji. Siapa yang sukses tuh Mang Rado ya? Sukses. Karena kerjanya di lantai 3 suku Parises. Oke. Nah itu gimana Pak Jang? Hidup ini ketika sulit kendalikan prasangka, lalu ketika sudah sukses, nah ada yang harus kita kendalikan, apa? Ego.
Kata para ulama, wasaitir ala nafsik indama takunu najihan. Kendalikan egomu pada saat kamu sedang berada di tangga sukses. Sebab ternyata orang yang sukses penyakitnya itu ego. Kan ada nu gesukses, nuker sukses. Kalau gesukses, sukses nak ngesan. Sudah. Oh, beres. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngesan, di end. Ada nuker sukses. Suksesnya itu eker. Nah, bisa jadi mereka nuge sukses nak ngesan, dari sukses itu ambruk. Sebab ketika dia ker sukses, tidak mampu mengendalikan ego. Contoh gini, Mang. Indikasi dari sukses kita punya harta dan kekayaan, al-ghina wal mal. Nah, kadang pada saat kita diberi harta dan kekayaan, naik ego kita, naik sombong kita, naiklah ungah adat kita. Nah, pada saat sedang sukses itu, kata para ulama, kendalikan egomu. Jangan sampai ketika dititipi harta, malah kamu mustakbirin sombong. Kenapa? Sebab harta yang kita sombongkan dimetaforkan oleh para ulama itu begitu hina. Ad-dunya jipa, harta yang kita sombongkan seperti bangke, watolibu hakilab, dan orang yang mencarinya persis seperti anjing-anjing kelaparan. Hina ketika harta dibawa ego. Maka di antara seni mengendalikan diri berikutnya, kata para ulama, wasaitir ala nafsik indama takunu najihan. Kendalikan egomu pada saat kamu berada di tangga sukses. Sebab kalau tidak bisa mengendalikan ego, sama dengan kamu gaspol mengendari kendaraan tapi remnya tidak tidak diinjak. Gitu. Oke, kendalikan juga ego, Pak Haji ya. Setelah tadi ya, banyak banget yang harus kita kendalikan untuk mencapai seni mengendalikan diri ini, dari mulai hawa nafsu, jaga perkataan, kemudian berhusnuzon, Pak Haji ya, dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi catatan bagi Sobat Ngadem yang belakangan ini mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya. Gitu ya. Pak Haji Aang, kira-kira ada kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem semua? Silakan. Sobat Ngadem, luka, duka, derita, nestapa, dan air mata adalah akhir dari cerita mereka yang lupa mengendalikan dirinya. Waduh. Dua. Mantap nih. Kuat. Hidup itu dibentuk oleh pikiran. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Berpikirlah yang baik meski sulit sedang datang menghimpit. Jangan tergoda untuk buruk sangka, sebab sangkamu adalah akhir dari ceritamu. Weh, tadi Pak Haji ya. Ingda abdihi tadi Pak Haji ya. Ana inda doni abdihi. Ana ingda doni abdihi. Tiga, apapun yang dimulai dengan amarah tak akan berakhir indah. Kendalikan amarahmu, niscaya surga sangat rindu menanti datangmu. La taghdab, kata Nabi, walakal jannah. Jangan jadi pemarah, maka surga merindukanmu. Keempat, ketika kamu lepas kendali hingga membalas kebencian dengan amarah dan caci maki, saat itulah musuhmu layak mendeklarasikan kemenangan. 5, dalam kejernihan pikiran, kebeningan hati, dan diri yang terkendali, setiap hari akan indah seindah hari raya. Kalau kita bisa mengendalikan diri, insya Allah setiap hari seindah hari raya. Setiap hari seindah Idul Fitri. Waduh. Oke Sobat Ngadem, semoga ini jadi referensi ya, baik bagi saya yang kadang susah mengendalikan diri, ataupun Sobat Ngadem semua di rumah ya yang justru sulit mengendalikan diri. Ini tahapannya, seni mengendalikan diri ini. Injak remnya dan kendalikan diri dengan seni mengendalikan diri. Oke Pak Haji Aang, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua di rumah jawaban atas pertanyaan ini. Jangan dianggap yang paling benar, tanya kembali pada narasumber yang lain, sebab wawasan Islam itu begitu sangat luas. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official, dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Aang Ridwan pun undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngadepin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.